Hidup pendidikan Indonesia. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman peserta kompetisi pedagog muda Indonesia. Izinkan saya, Amirul Mukminin, perwakilan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, menyampaikan gagasan dan orasi saya dengan judul Pendidikan Generasi Indonesia Emas 2045. Berbicara mengenai pendidikan Indonesia, artinya kita sedang berbicara mengenai bagaimana Indonesia ke depannya. Karena nanti, kita yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di negeri ini adalah orang-orang yang akan menjadi masyarakat yang akan terus digerus oleh arus globalisasi. Bahkan nanti, kita yang akan menjadi pemangku kebijakan negara ini. Kawan-kawan, bangsa kita bukanlah bangsa yang kecil. Bangsa yang tersusun dari 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah adalah bukti bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Artinya, satu kebijakan diambil oleh pemangku kepentingan akan besar dampaknya bagi bangsa dan negara kita. Maka perlu kita pastikan bahwa kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang berkualitas. Untuk itu, SDM yang berperan andil juga harus berkualitas. Salah satu cara untuk menciptakan SDM yang berkualitas adalah dengan menciptakan proses pendidikan yang unggul, merata, dan berkualitas. Generasi Indonesia Emas 2045 adalah generasi yang akan digadang-gadang membawa Indonesia dari negara berkembang menuju negara maju. Karena nantinya pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami yang namanya bonus demografi. Dengan harapan produksi yang dihasilkan oleh penduduk yang berada pada usia produktif juga ikut naik, sehingga pendapatan per kapita bisa kita tingkatkan. Indonesia bisa kita kategorikan sebagai negara maju. Tapi apakah semudah itu untuk Indonesia menjadi sebuah negara maju? Jawabannya tentu tidak, kawan-kawan. Generasi emas 2045 bukan hanya menjadi beban dan tanggung jawab anak muda semata. Generasi emas 2045 merupakan tanggung jawab kolektif, baik dari seluruh sektor pemerintahan maupun seluruh lapisan masyarakat. Akan banyak halangan dan rintangan menuju generasi emas 2045. Salah satunya adalah susahnya menciptakan proses pendidikan yang unggul, merata, dan berkualitas setelah pandemi COVID-19. Based on research yang dilakukan oleh World Bank, sejak pandemi COVID-19, generasi Indonesia mengalami penurunan tingkat intelektualitas. Saat ini, bangsa sebesar bangsa Indonesia yang berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa hanya memiliki 18 juta jiwa saja yang mendapatkan gelar sarjana. Jika kita kalkulasikan, dalam satu keluarga yang beranggotakan 4 orang, minimal harus ada 1 sarjana. Maka minimal Indonesia harus memiliki 70 juta jiwa sarjana. Artinya, masih ada defisit 52 juta jiwa sarjana lagi agar SDM Indonesia bisa dikatakan berkualitas. Sementara itu kawan-kawan, kapabilitas bangsa ini untuk menciptakan sarjana hanya mencapai 2 juta jiwa per tahunnya. Artinya, 10 juta jiwa sarjana akan tercapai pada tahun 2050. Apa iya generasi Indonesia emas akan terjadi pada tahun 2045? Atau kita sudah tua duluan sebelum mencapai masa emasnya? Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat konstitusi negara. Namun faktanya, pendidikan dengan kualitas yang bagus masih menjadi barang mewah di negeri ini. Sudah selayaknya negara memberikan pendidikan yang layak bagi rakyatnya. Layak dalam aspek fasilitas, konten ilmu pengetahuan, dan layak dalam pembiayaan. Tentu ini tidak bisa kita biarkan kawan-kawan. Ada yang perlu kita benahi. Karena untuk membuat proses pendidikan yang unggul, merata, dan berkualitas membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab kolektif dari berbagai pihak. Jadi ayo sama-sama kita benahi. Karena dengan proses pendidikan yang unggul, merata, dan berkualitas, tagline Indonesia Emas 2045 bukan tidak mungkin akan terjadi. Kita butuh sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kita tidak ingin hanya menjadi robot-robot yang dijejali informasi tanpa daya nalar kritis. Kita butuh sistem yang mendidik kita menjadi manusia seutuhnya, yang bisa berpikir, berkreasi, berinovasi, dan peduli terhadap sesama. Jadi jangan apatis dan teruslah peduli terhadap bangsa. Kita adalah masa depannya Indonesia.